Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua pencinta bonsai. Kali ini kita mau bahas tentang bonsai bahan loa. Kalau di desa biasanya disebut low. Dan untuk jenis tanaman ini untuk di Jawa Tengah ya khususnya itu mudah banget ditemukan. Biasanya tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Dan untuk pertumbuhannya jenis loa itu sangat cepat banget. Cuma dia itu sangat suka sekali dengan kondisi butuh air banyak. Kalau dia airnya tercukupi, pertumbuhannya sangat pesat sekali. Dibanding dengan asem itu sangat jauh beda. Untuk karakter daunnya seperti ini, agak panjang, juga lumayan tebal. Dan untuk jenis loa ini biasanya rata-rata untuk pemain kontes itu dibuat model apa itu, model gundul gitu loh, tanpa daun, model keringan. Dan untuk karakter batangnya itu bagus banget untuk loa. Warnanya pun juga bagus daripada dibanding dengan serut. Itu untuk warna batangnya, kulitnya itu. Untuk yang serut kan kadang ada apa ya, warna putih-putih bercak gitu. Nah, untuk jenis loa ini dia polos. Dan bagi pencinta bonsai untuk seperti saya, kategori pemula, itu sangat direkomend banget karena mudah perawatannya, juga sangat cepat pertumbuhannya. Dan ini juga udah mulai saatnya pruning, teman-teman. Dan untuk saya pribadi itu kalau sudah ketemu karakter seperti ini, itu jarang pemakaian kawat. Karena terkadang kalau pakai kawat itu sering lupa sampai apa ya, batangnya itu tembus ke kulit apanya itu, kawatnya. Jadi malah jadinya kurang bagus ya, karena kesibukan aktivitas pekerjaan yang pokok setiap harinya, jadi terkadang itu malah lupa. Untuk pruningnya itu jenis loa itu sangat mudah, cuma ya itu ke apa sih ini, mengecilkan daunnya agak sulit dibandingkan seperti sancang, serut, terus apalagi ya, banyak pokoknya. Tapi untuk jenis loa ini
memang agak lama, mungkin harus benar-benar cabang, mungkin udah rantingnya udah cucu cicit itu udah mungkin bisa mengecil. Jadi harus benar-benar percabangan dari ranting itu harus rapat banget. Kalau nggak rapat, untuk mengecilnya itu susah kayaknya. Ya ini sih untuk pengalaman saya sendiri teman. Jadi untuk saya sendiri kan baru kategori pemula. Walaupun sebenarnya untuk mencintai bonsai itu saya suka bonsai itu dari kecil sebenarnya. Waktu masih SD itu kalau lihat bunga-bunga, lihat tanaman yang berbentuk bonsai itu ya seneng lah. Cuma dulu kan belum ada bonsai yang bentuk seperti ini. Kebanyakan kalau zaman dulu tahun sekitar 90-an itu bonsai itu ya rata-rata kalau zaman sekarang ya bonsai taman itu yang bentuknya belenduk-belenduk itu bentuknya seperti itu kalau zaman dulu. Dengan kemajuan zaman bentuknya bonsai yang unik-unik, nah saya semakin tertarik. Apalagi untuk zaman sekarang itu mau belajar seni bonsai itu sangat mudah karena fasilitas media yang udah lengkap dan komunitasnya di dunia bonsai juga udah banyak. Jadi untuk belajar itu lebih mudah. Walaupun saya sendiri baru menggeluti ini itu sekitar 5 tahun itu masih belum paham dan belum bisa menjiwai di seni bonsai itu sendiri, itu belum bisa menjiwai, ya sekedar hanya mencoba meraba, menghayati, menjiwai, menikmati semampunya aja. Ya mungkin kadang ketemu teman yang juga sehobi, ya kita mintalah yang udah pengalaman, minta sedikit pengetahuan mungkin berguna. Jadi untuk teman-teman yang baru pemula nggak usah malu-malu sama yang udah senior, karena sesama pencinta bonsai itu nggak ada gimana ya, saling menjatuhkan, saling menghina, itu nggak ada. Karena apa? Sesungguhnya di dunia bonsai itu nggak ada yang sempurna, soalnya nilainya seni. Jadi kalau nilainya seni itu, kalau mungkin saya bilang itu bagus, ini sempurna, untuk orang lain belum tentu mengatakan begitu. Begitu juga di dalam kontes, menurut saya ya pribadi, walaupun saya sendiri nggak pernah ikut kontes, itu menurut pengalaman saya ya memang yang pertama kita harus mengikuti aturan. Itu kalau sesuai aturan, dengan penilaian yang sesuai aturan yang ditetapkan, nah itu masuknya kategori sempurna. Tapi untuk masuk ke kategori pengkoleksi, nah itu nilainya udah pribadi, nggak bisa sesuai dengan aturan pakem dari kontes. Karena pengkoleksi itu dia bisa menjiwai apa yang benar-benar dia sukai.
Jadi untuk antara pemula dan yang udah senior itu sama aja sebenarnya. Tinggal kita itu ya sabar aja menunggu, dijalani. Lama-lama juga bisa menemukan dan menjiwai setiap karakter pohon dan tanaman itu sendiri yang kita miliki. Karena perawatannya setiap tanaman itu pasti beda. Jadi untuk yang terjun di dunia bonsai itu jangan berharap itu terlalu berlebih untuk ke misal ekonomi, kecuali dia yang kolektor, jadi dikoleksi terus didol lah, itu bisa. Kalau kolektor itu jangan berharap, mungkin belinya mahal sampai 100-200 juta, setelah dirawat harganya malah lebih murah. Karena apa? Karena yaitu pembelinya belum mendapatkan yang pas. Tapi sejelek apapun bentuknya bonsai yang kalian miliki itu, kalau kalian itu ketemu sama pembelinya yang pas, yang benar-benar suka, ya bisa jadi mahal. Karena masuknya kan hobi. Jadi kalau seperti saya itu nggak berharap banyak dari bonsai. Ya yang penting hati kita puas, senang, bahagia dengan kejenuhan karena aktivitas sehari-hari, kita mendapatkan curahan hati lewat bonsai ini. Entah orang bilang itu kita gila, ya nggak apa-apa, yang penting kita bahagia. Mungkin teman-teman banyaklah yang udah senior ya, mungkin yang bisa ngasih saya saran, solusi, atau menambah wawasan, bisa komen di kolom komentar YouTube saya, dan itu saya sangat berterima kasih. Dan semoga dengan semua saran teman-teman itu bisa menambah wawasan dan ilmu saya dalam dunia perbonsaian, dan semoga bisa menambah persaudaraan kita walaupun di dalam dunia seni bonsai. Oke teman-teman, untuk sementara pruningnya segini dulu, karena untuk cabang-cabang dan rantingnya masih kecil-kecil sebagian.
jadi ya seperlunya dulu aja, yang penting udah kelihatan rapi dan enak dipandang. Terima kasih. Selamat malam, salam bahagia, salam persahabatan, salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.